Setelah 20 golem buatan digerakkan dan diperintahkan menyerang, kota benteng akhirnya jatuh ke tangan pasukan gabungan. Kota itu kini sunyi, menara senjata sihir telah hancur, dan hanya sekitar 500 penduduk yang masih bertahan. Laporan demi laporan diterima oleh Lord Aubrey, namun tak satu pun membawa kabar yang menyenangkan. Ia telah memperkirakan keluarga kerajaan Inverey melarikan diri terlebih dahulu, dan kehancuran senjata sihir di menara hanyalah konsekuensi dari keputusan itu. Dengan langkah mantap, Lord Aubrey berjalan menuju lapangan utama di depan pusat komando. Para pengawal mengikutinya dengan waspada, sementara di hadapan mereka, para prajurit kerajaan yang menyerah duduk dengan wajah muram. Di barisan paling depan, Komandan Nigel menundukkan kepala sebagai tanda penyerahan. Lord Aubrey memperkenalkan dirinya dengan tenang, memperlihatkan wibawa seorang penguasa medan perang. Nigel menunduk dalam-dalam, menyerahkan tanggung jawabnya dan memohon agar rakyat serta bawahannya tidak disakiti. Lord Aubrey mendengarkan tanpa emosi, namun ia segera memastikan bahwa pasukannya tidak melakukan kekerasan terhadap rakyat. Di bawah perintahnya, segala bentuk penjarahan dan tindakan brutal dilarang keras. Ia memandang rakyat bukan sebagai musuh, melainkan sebagai bagian dari wilayah yang kini berada di bawah perlindungannya. Ia memahami bahwa kebencian rakyat hanya akan memperpanjang perlawanan. Menguasai kota berarti menjaga keseimbangannya, bukan menghancurkannya. Ketika suasana mulai tenang, Lord Aubrey menanyakan satu hal yang membuat semua orang terdiam. Ia bertanya, mengapa masih ada 500 penduduk yang tetap tinggal di kota ini? Nigel menjawab dengan nada berat, menjelaskan bahwa sebagian besar dari mereka tidak memiliki tempat tujuan dan lebih memilih mati di tanah kelahiran mereka. Lord Aubrey mengangguk pelan, memahami keputusan itu sebagai bentuk kesetiaan dan keputusasaan yang lahir dari cinta terhadap tanah sendiri. Dalam hatinya ia mengakui bahwa kota ini memiliki jiwa yang kuat. Setelah itu, ia menjamin keamanan para tawanan dan memerintahkan agar makanan disediakan bagi mereka. Ia kemudian meninggalkan lapangan dengan langkah tenang. Di belakangnya, pasukan penjaga yang tersisa hanya bisa terdiam. Komandan Nigel menunduk, menyadari kebesaran hati lawannya yang memilih menaklukkan tanpa kebencian. Langkah Lord Aubrey membawanya menuju menara runcing di tengah kota. Tempat senjata sihir Greenstorm pernah memancarkan cahaya hijau yang menembus langit. Di sana ia menemukan Dr. Frank bersama para asistennya yang sedang memeriksa reruntuhan. Sisa-sisa alkimia yang berserakan masih menyimpan aroma panas dan logam yang terbakar. Dari hasil pengamatan Frank, senjata sihir itu adalah tiruan dari Phaedra, rancangan jenius Baron Kenneth Hayward. Senjata itu menggunakan sihir elemen angin dan membutuhkan 2 batu sihir besar untuk berfungsi. Namun keduanya kini menghilang. Lord Aubrey memperhatikan setiap detail, menyadari bahwa tidak ada pecahan batu sihir yang tertinggal. Batu-batu itu pasti dibawa pergi dengan sengaja. Frank menduga bahwa salah satu batu dibawa oleh pasukan penjaga yang melarikan diri dari kota. Aubrey menilai kemungkinan adanya unit Phaedra lain di lokasi yang berbeda. Jika benar, maka Pangeran Inverey mungkin membawa senjata itu bersamanya. Kesimpulan itu menandai awal babak baru dalam perang, di mana pengejaran terhadap keluarga kerajaan dan senjata sihir berikutnya akan menentukan nasib benua. Setelah menyinggung soal batu sihir yang hilang, Lord Aubrey mengajukan satu pertanyaan lain yang belum terjawab. Ia ingin mengetahui tentang teknik pertahanan golem buatan yang mampu menangkis tiruan Phaedra. Dr. Frank tampak berpikir sejenak, kemudian mengangkat sudut bibirnya sambil menatap ke arah reruntuhan senjata sihir di hadapan mereka. Menurut para penyihir yang meneliti di lapangan, pertahanan golem itu berasal dari sihir atribut angin. Namun, Lord Aubrey tidak sepenuhnya yakin. Ia merasakan sesuatu yang berbeda dari sihir angin biasa. Ada unsur yang lebih panas dan kasar, seperti api yang bersembunyi di balik hembusan udara. Perasaan itu sulit dijelaskan, tetapi cukup kuat untuk membuatnya ragu. Penjelasan itu menutup percakapan mereka di menara. Lord Aubrey menatap keluar jendela ke arah kota yang baru saja dikuasainya. Di balik kemenangan yang tampak tenang, ia menyadari bahwa peperangan sesungguhnya baru saja bergeser ke ranah teknologi dan ilmu sihir yang tak lagi bisa ditebak. Scene pun kini berpindah.
Kota Red Post, benteng perbatasan di timur kerajaan Knightley, berdiri di antara keheningan dan keramaian yang belum benar-benar pulih. Dulu, kota ini dipenuhi pengungsi dari kerajaan Infere, tetapi kini sebagian besar dari mereka telah dipindahkan ke wilayah dalam sesuai kebijakan kerajaan. Sisa-sisa kehidupan baru tumbuh di antara reruntuhan dan bangunan sementara, meninggalkan bayangan masa lalu yang masih terasa berat di udara. Rio memandang pemandangan itu dengan pikiran yang muram. Ia teringat pada pengungsi di dunia lamanya, pada berita dan gambar yang dulu ia lihat di bumi, tentang manusia yang kehilangan rumah, dan negara-negara yang bingung menanggung beban mereka. Ia tahu bahwa belas kasihan saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan semacam ini. Ia masuk ke ruang makan penginapan dan mendapati Abel sudah duduk di sana, wajahnya serius sambil membaca buku. Percakapan mereka mengalir ringan, meski di bawahnya tersimpan ketegangan yang sama. Rapat para petualang di kota itu masih belum selesai. Selama 5 hari, perdebatan tak kunjung menemukan arah. Rapat besar itu mempertemukan para Master Guild dari seluruh wilayah, termasuk Hugh McGrath dari Lune. Mereka terbagi menjadi 3 kubu, yang ingin menerobos perbatasan, yang memilih untuk tidak ikut campur, dan mereka yang masih ragu. Perdebatan semakin panjang sejak kabar jatuhnya ibu kota Abadin, kabar yang belum terbukti kebenarannya. Abel menjelaskan bahwa kebuntuan itu disebabkan oleh ketiadaan pemimpin tertinggi. Master Guild dari markas besar ibu kota tidak datang, hanya submasternya yang hadir. Tanpa Grandmaster, tidak ada satu suara yang diakui sebagai perintah tertinggi. 4 kota besar di setiap arah dan Lune, sebagai kota terbesar di perbatasan, kini berdiri sejajar tanpa kejelasan arah. Rio mendengarkan dengan saksama. Ia merasa bangga mendengar bahwa Guild Kota Lune memiliki reputasi tinggi, hasil kerja keras para petualang yang berjuang di wilayah paling berbahaya. Namun, kebanggaan itu segera digantikan rasa prihatin ketika ia menyadari bahwa tanpa kepemimpinan jelas, mereka hanya terjebak dalam perdebatan yang sia-sia. Hugh muncul di tengah percakapan, menjelaskan dengan tenang alasan sikap netralnya. Ia memahami bahwa nyawa ratusan petualang dipertaruhkan, orang-orang yang menjaga keseimbangan antara manusia dan monster di perbatasan. Jika mereka gugur sia-sia, seluruh kerajaan akan kehilangan benteng pertahanannya terhadap makhluk-makhluk dari hutan dan gunung. Ia juga mengenal musuh yang akan mereka hadapi, Lord Aubrey, Panglima Besar Aliansi. Dalam perang besar sebelumnya, Hugh pernah bertemu dengannya di medan tempur. Ia tahu betapa berbahayanya pria itu, bukan hanya karena pedangnya, tetapi karena kejeniusannya dalam strategi. Bagi Hugh, bertarung melawannya tanpa rencana matang sama saja dengan bunuh diri. Keesokan harinya, suasana kota berubah. Sebuah kereta kuda berhenti di depan penginapan, tempat para pemimpin guild berkumpul. Di pintunya terukir lambang pedang dan tongkat bersilang, simbol Guild Petualang Kerajaan. Dari kereta itu turun seorang pria berusia 50-an dengan jubah panjang dan tatapan setajam baja. Dia adalah Finley Forsyth, Grandmaster dari markas besar Guild di ibu kota, pemimpin tertinggi para petualang di seluruh kerajaan. Ketika ia memasuki ruang rapat, semua orang berdiri memberi hormat. Suasana tegang berubah menjadi sunyi, hanya terdengar suara langkahnya menuju kursi utama. Setelah duduk, ia mengangkat tangan untuk menghentikan pembicaraan yang hendak dimulai oleh submasternya. Dengan suara dalam dan penuh wibawa, Finlay menyampaikan satu perintah yang akan mengubah arah perdebatan selama ini. Pemerintah kerajaan memerintahkan seluruh pasukan ekspedisi untuk menyeberangi perbatasan dan membebaskan kerajaan Infere. Ruangan yang sebelumnya sunyi meledak oleh sorakan dan bisikan. Sebagian bersorak penuh semangat, sebagian lainnya hanya menatap diam, menyadari bahwa keputusan itu berarti awal dari perang baru yang tidak bisa dihindari. Bab baru dimulai dengan latar di kota Fion, wilayah selatan kerajaan Infere, tempat Pangeran Loris Bagio kini memusatkan kekuatan terakhir kerajaan. Kota ini dulunya direncanakan sebagai basis serangan balasan setelah perang habis-habisan melemahkan pasukan sekutu. Namun kenyataan berubah drastis. Ibu kota jatuh lebih cepat dari perkiraan. Wilayah utara dikuasai sepenuhnya
dan jalur pasokan gagal dipertahankan. Pasukan kerajaan terdesak, sementara musuh, pasukan aliansi di bawah komando Lord Aubrey, tampak berhenti bergerak setelah merebut ibu kota. Kebingungan menyelimuti para pemimpin kerajaan. Pangeran Loris tak memahami alasan musuh menunda serangan, karena semakin lama waktu berlalu, semakin besar kemungkinan rakyat bangkit melawan penjajahan. Diamnya pasukan Aubrey terasa menakutkan, seolah menyembunyikan strategi yang lebih dalam. Kepala Departemen Informasi, Salieri, akhirnya mengemukakan kemungkinan bahwa Aubrey sedang menyiapkan kolonisasi di wilayah utara dan ibu kota. Dugaan itu mengejutkan semua pihak, namun masuk akal, sebab banyak desa dan kota telah dikosongkan dalam strategi bumi hangus. Kini, pembangunan jalan besar dari perbatasan hingga ibu kota memperkuat dugaan itu. Jalan selebar 30 meter yang jelas bukan untuk keperluan militer semata. Ketegangan di ruang rapat terputus oleh laporan baru. Sekitar 300 petualang elit kerajaan berhasil menembus perbatasan dan bergerak menuju Fion di bawah komando Grand Master Finlay Forsyth bersama pahlawan perang besar Lord Master Hugh McGrath. Kabar ini membangkitkan semangat seluruh ruangan. Harapan kembali menyala dan Pangeran Loris memutuskan untuk menjadikan kedatangan mereka sebagai tanda dimulainya serangan balasan. Meski sadar pertempuran ini mungkin menjadi yang terakhir bagi kerajaan. Sementara itu, pasukan ekspedisi kerajaan bergerak melalui hutan barat. Jalan utama telah dikuasai musuh, memaksa mereka menempuh jalur sempit dan berbahaya. Grand Master Finlay memimpin keseluruhan operasi dengan pembagian pasukan ke dalam 5 bagian. Bagian selatan yang dipimpin Hugh McGrath bergerak paling belakang bersama beberapa petualang elit dan Chloe dari Departemen Informasi sebagai pemandu. Perjalanan mereka melelahkan. Rio, Abel, Hugh, dan Chloe memimpin di barisan depan, bergantian berlari dan berjalan agar pasukan di belakang dapat mengikuti. Chloe kelelahan, namun tetap berusaha tegar, hingga Rio memberinya air dengan sihir es. Di tengah rasa letih, mereka sempat bercanda ringan untuk mengusir ketegangan, memperlihatkan sisi kemanusiaan di tengah perjalanan yang sunyi dan penuh risiko. Di sela langkah yang semakin berat, Rio bertanya tentang alasan Hugh tidak disukai Grand Master. Hugh menjawab dengan nada pasrah bahwa ia menolak lamaran putri Lord Forsyth yang membuat hubungannya dengan sang komandan memburuk. Jawaban itu mengejutkan semua orang, kecuali Abel yang tampaknya sudah mengetahuinya. Kata-kata memang harus dipilih dengan hati-hati, sebab kesalahan kecil bisa membawa akibat besar. Hugh teringat pada masa lalu ketika ia menyebut bahwa Elsie, putri tunggal Grand Master Forsyth, adalah salah satu wanita tercantik di ibu kota. Forsyth adalah bangsawan sejati, bergelar Earl, dan siapapun yang menikahi Elsie akan mewarisi gelar tersebut. Namun, meski kesempatan itu tampak menguntungkan, Hugh menolaknya. Ia berusia 36 tahun kala itu, sedangkan Elsie baru 18. Baginya, perbedaan usia yang terlalu jauh membuat hubungan itu tak pantas. Meski keputusan itu kini terasa bodoh bahkan bagi dirinya sendiri. Elsie sempat dikabarkan tidak berada di ibu kota saat kerusuhan terjadi, melainkan di barat, di sebuah negeri bernama Twilight Land, sebuah negara muda yang berdiri 100 tahun lalu di wilayah tak berpenghuni. Nama negeri itu menimbulkan keheranan di benak Rio, yang tak bisa memahami siapa yang memberi nama seindah itu. Perjalanan mereka terus berlanjut hingga Rio mendeteksi tanda-tanda pertempuran di depan. Sekitar 400 meter dari posisi mereka, terdengar suara benturan sihir dan logam. Hugh segera memerintahkan pasukannya berhenti dan berkumpul. Pasukan selatan berjumlah 70 orang, termasuk Guildmaster Aker, Landenbia, yang datang dari barisan belakang. Hugh memerintahkan agar laporan diteruskan ke seluruh pasukan. Ada pertempuran di depan, dan tergantung situasinya, mereka mungkin harus melanjutkan perjalanan tanpa campur tangan. Tidak ada yang membantah. Semua percaya pada keputusan Hugh, sang pahlawan perang yang keputusannya jarang keliru. Hugh menjelaskan alasannya dengan tenang. Pertempuran besar kemungkinan telah dimulai di medan utama. Mereka harus keluar dari hutan secepat mungkin untuk bergabung di garis depan. Ia memerintahkan formasi tetap seperti semula, menempatkan Abel, satu-satunya petualang kelas B aktif di pasukan selatan, di garis depan, dan Landenbia di barisan belakang. Pasukan selatan kemudian bergerak perlahan menuju sumber pertempuran. Begitu tiba di pinggiran area yang terbuka di tengah hutan,
Mereka menyaksikan pemandangan mengerikan. Di sana, para petualang terperangkap di medan lumpur yang luas, diserang dari kejauhan oleh pasukan aliansi yang mengepung mereka dari dua sisi. Tanah yang berubah menjadi lumpur jelas bukan alami. Butuh puluhan penyihir elemen tanah untuk menciptakannya, menandakan bahwa jebakan ini sudah dipersiapkan jauh sebelumnya. Para petualang di tengah jebakan bertahan dengan formasi defensif, sementara sihir dan anak panah berjatuhan di sekitar mereka. Hugh memerintahkan Rio untuk memeriksa situasi sekitar dengan pasif sonar. Rio mendeteksi dua kelompok musuh di utara dan selatan lumpur, masing-masing sekitar 200 orang, serta ratusan kuda tanpa penunggang. Dari temuan itu, Hugh menyimpulkan bahwa musuh turun dari kuda untuk menyerang jarak jauh. Rencana pun segera terbentuk. Mereka akan menyerang kelompok musuh di sisi selatan dari arah samping, menghancurkan formasi itu, lalu merebut kuda mereka untuk menuju kota Fion. Jika musuh di selatan berhasil dilumpuhkan, para petualang yang terjebak di lumpur akan memiliki celah untuk melarikan diri. Tanpa banyak kata, pasukan selatan bersiap. Mereka tahu waktu dan keberanian akan menentukan hidup dan mati di pertempuran yang akan segera dimulai. Kota Fion berdiri di lembah sempit yang dijepit pegunungan di timur dan barat, sedangkan di selatan menjulang Gunung Iblis. Satu-satunya jalan masuk terbuka hanya di sisi utara, di mana jalur sempit menyerupai leher botol memanjang sebelum melebar kembali ke dataran luar. Medan itu membuat kota sulit diserang, namun mudah dipertahankan, sehingga menjadi benteng alami terakhir di wilayah tersebut. Ketika teriakan penjaga di menara memecah pagi dan lonceng tanda bahaya berdentang, seluruh kota Fion bersiap. Di pusat komando, Komandan Meredith segera mengeluarkan perintah untuk mengaktifkan Green Storm, senjata sihir angin yang menjadi tumpuan pertahanan. Tak lama kemudian, Pangeran Inferi Loris dan Komandan Ksatria Stanley tiba untuk memantau jalannya pertempuran. Laporan datang cepat. Pasukan kavaleri musuh bergerak melalui jalur sempit dan akan masuk jangkauan tembak dalam waktu 1 menit. Meredith, yang pernah menjadi wakil komandan di ibu kota, kini memimpin pertahanan Fion setelah berhasil menyelamatkan 2 batu sihir Green Storm dari kehancuran Abadin. Ia tahu betul arti senjata itu. Satu-satunya alasan kota ini masih bisa menantang kekuatan besar pasukan aliansi. Atas perintah Stanley, mereka menunggu hingga musuh cukup dekat untuk dihancurkan dalam satu ledakan besar. Namun Meredith ragu, karena bila musuh ditarik terlalu jauh ke dalam, risiko penembusan meningkat. Stanley tetap teguh. Green Storm hanya berguna jika mampu menghancurkan musuh dalam jumlah besar sekaligus. Pasukan kavaleri musuh mendekat, tapi berhenti tepat di batas jangkauan tembak. Mereka menyebar ke kiri dan kanan, membuka barisan. Dari formasi itu, sesuatu yang besar, kokoh, dan tak wajar muncul perlahan, golem buatan. Loris menatap benda itu tanpa berkata, namun perintahnya jelas. Meredith menjawab dengan getir bahwa golem tersebut kebal terhadap serangan Green Storm, sebagaimana dibuktikan dalam pertempuran di ibu kota. Stanley memikirkan strategi cepat. Satu-satunya jalan adalah serangan langsung. Green Storm tak berguna. Tembok kota takkan bertahan lama bila golem menekan. Maka pasukan ksatria dipanggil keluar untuk bertarung di medan terbuka. Jika serangan ksatria tak mampu menahan mereka, maka Fion akan jatuh, katanya dengan tenang. Pangeran Loris menyetujui, menyerahkan komando padanya. Gerbang Fion dibuka dan 2.000 prajurit kerajaan menerjang keluar. Panah hujan dari pasukan gabungan berjatuhan, namun tidak menghentikan laju mereka. Dentingan baja dan sorak perang menggema ketika pasukan ksatria menerobos garis depan musuh, menghancurkan barisan pertama hanya dalam sekejap. Kegembiraan meluap di pusat komando. Laporan kemenangan sementara dikirim. Bahkan golem buatan yang terdepan berhasil dilumpuhkan melalui serangan serentak dan jatuh ke jurang kecil di sisi medan. Namun, kemenangan itu cepat menipis. Pasukan kerajaan terus mendorong maju, melewati jalan sempit, mengusir pasukan sekutu hingga keluar lembah. Tapi semakin jauh mereka menekan, semakin sadar para komandan bahwa posisi mereka berbahaya. Jika pasukan cadangan musuh memotong jalur sempit di belakang, 2.000 prajurit yang berada di luar akan terjebak tanpa jalan pulang. Ketika kesadaran itu muncul, semangat pasukan pun goyah. Komandan Stanley segera memerintahkan penarikan, namun penarikan selalu lebih sulit daripada serangan. Di pusat komando, Meredith memantau dengan cemas. Ia sadar bahwa Green Storm tak dapat ditembakkan tanpa menewaskan pasukan sendiri.
Ia melaporkan situasi itu kepada Pangeran Loris, namun sang pangeran belum memahami urgensinya hingga terlambat. Musuh dan sekutu kini saling bercampur hanya ratusan meter dari gerbang, dan menembakkan Greenstorm berarti menghancurkan pertahanan terakhir mereka sendiri. Baru saat itu, Loris menyadari rencana besar Lord Aubrey, menyerang dengan pasukan kavaleri sebagai umpan, memancing pasukan kerajaan keluar, lalu memaksa mereka mundur sambil diburu sejajar. Dengan cara itu, Greenstorm tak bisa digunakan, dan golem buatan yang kebal sihir dapat menerobos tanpa perlawanan berarti. Semua langkah pasukan kerajaan sejak awal telah berada dalam perhitungan musuh. Ketika pasukan sekutu mendekati gerbang bersama pasukan kerajaan yang tercerai-berai, tak ada lagi yang bisa dilakukan selain bertempur langsung di depan dinding kota. Meredith menatap keluar jendela, menyadari bahwa kemenangan awal mereka hanyalah umpan. Dan di kejauhan, di atas bukit yang menghadap ke medan perang, Lord Aubrey tersenyum tipis, bibirnya terangkat sedikit, menandai kemenangan yang telah direncanakan sejak awal. Di sisi lain, pasukan selatan ekspedisi kerajaan Knightley tiba dengan seluruh prajurit menunggang kuda. Bahkan para petualang kelas C ikut berkuda, meski tidak semua terbiasa. Di antara mereka, seorang penyihir elemen air bernama Rio tampak menunggang dengan canggung. Tubuhnya berguncang di atas pelana, tetapi pandangannya tajam menembus udara di depannya. Sebuah sensasi aneh menyentuh kulitnya, seolah menembus lapisan udara tipis yang berbeda. Ia segera menyadari bahaya dan mengangkat tangan. Ice Wall 10 Layer Package. Seketika, 10 lapisan dinding es menjulang mengelilingi seluruh pasukan, memantulkan cahaya dingin di bawah matahari pagi. Suara gemuruh datang dari arah depan, disusul gelombang serangan yang menghantam perisai es dan memecah udara dengan dentuman berat. Rio melompat turun dari kudanya, disusul Abel yang mendarat di sisinya dengan tenang. Keduanya menatap ke depan. Barisan pasukan negara Federasi Handaliu terbentang sejauh mata memandang. 1000 orang kuat dengan bendera berkibar di bawah komando Kaisar Api. Di antara lautan manusia itu, wajah-wajah yang dulu pernah mereka hadapi kembali muncul. Lawan lama telah menunggu. Rio menegakkan tubuh dan meminta pasukan lain untuk terus maju bersama Hugh, sang Guildmaster. Ia dan Abel akan menahan seluruh pasukan musuh seorang diri. Hugh sempat menentang, namun waktu tidak berpihak. Barisan kerajaan harus terus melaju. Dengan berat hati, Hugh memimpin pasukan meninggalkan mereka, sementara Rio mengangkat tangan sekali lagi. Ice Wall 10 Layer Package. Dinding es menjulang di belakang, memisahkan mereka dari sekutu agar tak terlibat dalam pertarungan yang akan datang. Di sisi lain medan, Kaisar Api berdiri dengan tatapan membara. Aura panas melingkupi tubuhnya seperti kobaran nyala hidup. Abel melangkah maju, membalas pandangan itu dengan ketenangan dingin. Rio kemudian menutup ruang di sekitar mereka berdua dengan sihir yang sama, menciptakan arena pertempuran pribadi bagi duel mereka. Setelah itu, ia menatap 1000 pasukan musuh dan sosok berjubah abu-abu yang berdiri di depan mereka. Faust, penyihir misterius dari Kekaisaran Api. Faust tertawa kecil, suaranya bergema di antara prajurit. Ia menyebut Rio, Raja Iblis Merah, gelar yang mengguncang barisan pasukan Handaliu. Mereka mulai sadar siapa lawan yang berdiri di hadapan mereka, namun sudah terlambat. Rio mengangkat tangan dan lapisan udara di sekitarnya membeku. Icicle Lance 1024. Dalam sekejap, ribuan tombak es meluncur dari udara, menembus barisan depan dengan kecepatan mematikan. Suara baja retak, seruan sakit, dan jeritan bercampur menjadi satu. 100 prajurit tumbang dalam satu serangan. 900 lainnya bertahan. Prajurit pilihan yang mampu menahan sihir tingkat tinggi. Faust segera membalas dengan sihirnya. Crush by numbers. Di momen itu, ribuan batu kecil berdesing, diikuti gelombang mantra lain dari bawahannya. Fire Javelin, Sonic Blade, Stone Rain, Twin Sonic. Akibatnya langit berubah menjadi badai sihir, serta cahaya dan elemen sihir mereka kini mulai bertabrakan di udara. Namun Rio tetap berdiri di tengah badai itu, sambil mengucapkan kalimat berikut. Drizzling, lapisan uap air menyelimuti tubuhnya, membentuk ribuan perisai transparan yang bergetar halus seperti embun di udara. Setiap serangan yang menghantamnya lenyap dalam kilatan cahaya putih, diserap dan diredam hingga tak bersisa. Hujan sihir berubah menjadi kabut tipis di sekelilingnya. Ketika serangan jarak jauh gagal, pasukan musuh mengubah taktik.
pedang dan tombak diangkat, teriakan perang menggema. 900 prajurit elit menyerbu serentak, menutup jarak dengan langkah berat yang mengguncang tanah. Faust berdiri di belakang menyeringai puas. Rio menatap mereka tanpa gentar. "Benar, biasanya ini akan berakhir di sini," gumamnya. Ia mencabut pedang Murasame dari sarungnya. Bilahnya berkilau dengan lapisan es tipis yang mulai terbentuk di sepanjang tepinya. Udara di sekitarnya mendingin drastis. Napas berubah menjadi kabut putih. Dalam satu gerakan, Rio melangkah maju, membelah udara, dan memulai tarian kematian di tengah lautan musuh yang mengurungnya dari segala arah. Dan mulai dari sinilah pertarungan antara satu orang Rio melawan 1000 pasukan penyihir dan pendekar pedang Handaliu kini akhirnya dimulai.